ganti presiden. 2024 ganti presiden, pasti ganti presiden, pasti ganti presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas ya. Kali ini ada berita yang menarik ya. Tadi saya mau stop. Wah, ini ada berita menarik. Sayang kalau tidak kita sampaikan. Kritik pedas dari toko pers internasional sebagaimana dilansir oleh wartaberita.com ya, dengan hashtag terdepan membela rakyat. Dia mengatakan tokoh pers internasional #2 Indonesia dipimpin oleh presiden penakut yang hanya urusi hal sepele. Jadi itu judulnya ya, saya pakai judul itu saja ya, karena saya mengikuti judul yang dibuat oleh media ini. Kenapa begitu? Coba kita bacakan ya pendapatnya, dan saya nanti punya perspektif ya. Jadi ada yang namanya inward looking, ada namanya outward looking. Kita berharap Presiden Jokowi untuk outward looking, no, jauh sekali dari latar belakangnya. Karena itu jangan heran kalau pemikirannya inward looking, dan itu juga ada konsekuensinya dengan orang-orang yang akan menjabat for the next president in the next election ya. Oke. Coba kita bacakan Sobat Era sekalian mengenai hal ini ya. Indonesia saat ini berada di meja utama dunia seiring dengan jabatan presidensi G20 untuk pertama kalinya. Mestinya ini menjadi momen bersejarah di mana Indonesia bisa membuat jejaknya di dunia. Namun agaknya Indonesia lebih memilih melewatkan kesempatan itu. G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Namun bukan tidak mungkin Indonesia bisa mengambil inisiatif apapun tentang apa yang terjadi saat ini, yang mungkin paling vital yang terkait dengan dunia internasional, yaitu invasi Rusia ke Ukraina. Sayangnya Indonesia memilih diam. Indonesia seperti tetangganya Singapura dan Filipina memilih mendukung keputusan PBB yang mengkritik Rusia. Namun Indonesia tidak berusaha memanfaatkan tempatnya saat ini untuk mengumpulkan hampir semua anggota G20 untuk mengambil sikap terhadap invasi Rusia. Ujar Philip Bowring, pendiri dan editor konsultan Asia Sentinel, dalam artikelnya yang tayang hari ini Rabu 16 Maret. Invasi Rusia tidak hanya mengancam dan mengganggu perdagangan di komoditas utama seperti gandum, bahan bakar, dan nikel. Menurutnya, invasi Rusia juga menyebabkan kerusakan dalam rantai pasokan yang melayani semua jenis industri, termasuk chip laptop yang penting bagi banyak industri, dan secara singkat menyediakan bahkan lebih awal dari gerakan Rusia. Rusia menyediakan bagi Uni Eropa 40% bahan bakar murninya, 27% impor minyaknya, dan 40% impor batu baranya. Ukraina mengekspor sepertiga dari biji-bijian dunia. Ketika dua negara tersebut berperang, maka gangguan terhadap penyediaan tersebut akan mendatangkan bahaya finansial yang besar bagi dunia. Indonesia, satu-satunya anggota dari Asia Tenggara dengan 300 juta individu, sangat bergantung pada perdagangan dunia. Konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Rusia merupakan salah satu negara anggota di dalam forum tersebut. Indonesia dianggap bisa memanfaatkan perannya sebagai presiden G20 untuk mengupayakan mediasi damai antara kedua negara, tegas Bowring. Komentar Bowring muncul menyusul pernyataan Indonesia yang menegaskan bahwa presidensi G20 Indonesia akan tetap fokus pada 3 agenda utama, yaitu arsitektur, kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi, tanpa menyeret konflik Rusia dan Ukraina. G20 memang ditargetkan pada keuangan, bukan poin politik.
Mungkin bisa menjadi bahan diskusi bahwa pertanyaan tentang tindakan Rusia yang mengancam tidak kurang dari kerugian keuangan internasional karena pandemi COVID-19 katanya. Menambahkan bahwa presentasi Indonesia sendiri melalui situs G20 lebih menunjukkan promosi pariwisata sebagai sesuatu yang lebih penting. Presiden Joko Widodo bercita-cita menjadi tokoh global yang mewakili bangsa yang besar dan demokratis, namun tampaknya kurang memikirkan cara untuk mewujudkannya, ujar Bowring. Menurutnya Jokowi bersikap cuek, acu tak acu, cenderung penakut dengan isu-isu hangat yang sangat berdampak bagi dunia. Jokowi hanya concern ke persoalan sepele dan remeh-temeh. Ukraina hanyalah kasus terbaru. Jakarta menutupi kepalanya dengan pasir saat ia duduk di kursi presidensi G20 yang semestinya digunakan untuk mengambil fungsi penting di dunia dan bahkan urusan Asia, tegasnya. Sobat era sekalian ya, itu tadi ya, kritik pedas dari tokoh pers internasional bernama Bowring ya tadi ya. Philip Bowring. Apa yang saya ingin komentari ya dalam konsep ini ya, dengan rasa hormat kepada tentu Presiden Jokowi dengan para pendukungnya ya. Kadang-kadang kita terlalu menaruh harapan yang terlalu tinggi kepada seseorang yang barangkali kemampuannya bukan di bidang sana, bukan di sana. Ya. Jadi mengharapkan Jokowi berperan di dunia internasional ya sebagai leader of a global forum misalnya, saya kira kita akan keliru ya. Saya baca dulu Philip Bowring ini ya, wartawan. Philip Arthur Bowring adalah seorang jurnalis dan sejarawan Inggris yang merupakan editor bisnis, wakil editor dan editor majalah berita Asia Far Eastern Economic Review selama 17 tahun antara 1973 sampai 1992. Kelahiran 22 November tahun 1942, usia 79 tahun ya, seperti Joe Biden juga kurang lebih. Joe Biden 43 kalau nggak salah. Kelahiran 43 ya. Jadi sahabat RH sekalian, latar belakang, pengalaman, pendidikan pasti menentukan di mana orang itu akan memiliki concern yang luar biasa. Tapi berbeda kalau dia punya bakat yang luar biasa ya. Jadi pada masa awal pemerintahan Republik ini, kita punya dua tokoh yang berbeda pendidikannya, tapi sikapnya justru berbeda. Satu adalah Muhammad Hatta dan kedua adalah Bung Karno. Jadi Bung Hatta dan Bung Karno. Bung Hatta itu bersekolah di Belanda, tapi performancenya sangat sopan ya, tidak meledak-ledak. Sebaliknya Bung Karno orang yang tidak pernah belajar di luar negeri, tapi punya kemampuan bisa menguasai 7 bahasa kalau tidak salah, if I'm not mistaken ya. Makanya ketika Bung Karno berpidato ya di sidang umum PBB, UN General Assembly, luar biasa ya. To world anew kalau tidak salah ya. Pidato terhadap dunia baru ya. Nah, dia coba bisa dilihat di YouTube-nya bagaimana convincing-nya ya Bung Karno berpidato dengan gesture yang luar biasa dan bahkan dengan pesan-pesan yang sangat menunjukkan kalau dia sangat percaya diri. Jadi baik isi pidatonya maupun gesture-nya ketika menyampaikan itu menunjukkan kalau dia adalah merasa dirinya adalah leader untuk dunia. Jadi berbeda sekali ya. Nah, pasca Bung Karno, kita tidak menemukan dan belum menemukan lagi pemimpin yang seperti itu. Pak Harto tidak, ya kan?
Pak Harto lebih orientasinya di dalam negeri karena kemampuan berbahasanya juga tidak seperti Bung Karno. Gus Dur terlalu sebentar, walaupun Gus Dur terbukti bisa juga hadir dalam forum-forum global dan menjadi pembicara. Dan Adi Masardi pernah bercerita, dia sebenarnya agak shock juga melihat presidennya yang ya nearly blind, ya, hampir buta atau sudah buta, hampir ada masalah penglihatan, kemudian ibu negaranya kemudian harus pakai kursi roda, tapi begitu ngomong, berpidato, maka disitulah kebanggaan, kata Adi Masardi, waktu itu juru bicara Presiden Gus Dur. Habibie ya to some extent juga punya kemampuan seperti itu, walaupun tidak seperti Bung Karno, tapi dia punya durasi pemerintahan yang terlalu singkat. Megawati sama seperti Presiden Jokowi, orientasinya di dalam, tidak di keluar, dan juga masa pemerintahnya terlalu singkat. SBY ya so-so lah. SBY punya kemampuan berbahasa yang baik, gesture yang baik, tapi sepertinya juga dia tidak terlalu progresif juga untuk mengehukan dirinya di dunia internasional. Dia lebih nyaman di dalam negeri rasanya, ya, walaupun kemampuan berbahasanya juga baik. Nah, hal yang sama terjadi pada Presiden Jokowi. Kalau kita lihat latar belakang Presiden Jokowi yang pendidikannya di dalam negeri, ya, tidak pernah punya pengalaman lama hidup di luar negeri, kemudian juga kemampuan berbahasanya yang tentu masih pas-pasan, ya. Kita terlalu berharap kalau dia bisa menjadi world leader, bisa menjadi pemimpin dunia. Karena itu concernnya tidak di hal-hal seperti itu, tidak hal-hal yang sifatnya global, ya. Jadi concernnya ya dibilang tadi hal-hal kecil yang remeh-temeh dan lain sebagainya. Ya pernah juga dikritik oleh Ben Bland, ya, yang mengatakan bahwa harusnya dia lebih cocok jadi manajer wali kota ketimbang seorang presiden. Nah, kritik seperti ini bukan menunjukkan kelemahan Presiden Jokowi sesungguhnya, tapi lebih menunjukkan bahwa dia tipologi pemimpin yang seperti itu. Jadi concernnya berbeda, concernnya bukan concern global. Jadi kita tidak bisa expect too much, ya, ketika kemudian kita menjadi presiden G20, lalu kemudian kita ingin mengambil peran yang lebih signifikan dalam mendamaikan Rusia dan Ukraina. Ini frankly speaking. Kalau misalnya berhadapan dengan Putin, Presiden Jokowi, walaupun Presiden Jokowi sudah menjabat 7 tahun atau 8 tahun sebagai presiden, apakah kita akan melihatnya sebagai sebuah pertemuan yang equal, ya? Itu hal-hal seperti itu yang kita harus pahami. Nah, karena itu for the next leader memang kita harus perhatikan aspek-aspek seperti itu. Fortunately atau unfortunately, dari semua calon yang muncul, ya saya mencatat yang punya pengalaman internasional, berbahasa Inggrisnya baik, ya, karena juga sekolahnya PhD-nya di luar negeri, ya salah satunya Anies Baswedan, salah duanya Gubernur NTB Zulkifli Mansyah yang memang S2 dan S3-nya di Scotland. Kalau Anies S2 dan S3-nya di Amerika Serikat. Punya pengalaman yang luar biasa. Ganjar akan menghadapi kasus seperti Jokowi ini ketika harus melihat situasi global dengan kemampuan berbahasa dan lain sebagainya. Ridwan Kamil barangkali masih bisa, ya, walaupun concern dia tentu tidak seperti concern yang lebih abstrak Anies, karena ilmu Anies itu adalah ilmu sosial, kebijakan publik, ekonomi, kemudian memperdalam politik. Jadi S1-nya manajemen, kemudian S2-nya kebijakan publik, S3-nya politik. Lalu Zulkifli Mansyah di bidang ekonomi, tapi lebih ekonomi yang bukan ekonomi makro, ya, tetapi lebih ekonomi yang lebih sosialistik yang memperhatikan faktor pengaruh manusia di dalam ekonomi dan lain sebagainya. Seperti mungkin bisa dilihat di dialog saya dengan Zulkifli Mansyah. Nah, kita sudah tahu kalau kita berharap bahwa pemimpin kita akan memainkan peran global, ya
ingredientnya harus diperhatikan. Tapi memang ya setiap manusia itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin ada tipikal pemimpin yang down to earth ya, kemasyarakatan dekat ke masyarakatnya, tapi begitu dibawa ke arena global mati kutu. Atau sebaliknya, jago di arena global tapi tidak down to earth misalnya. Nah, kita membutuhkan yang dua-duanya. Siapakah dia? Ya, kita tidak tahu. Lihat saja. Ya kalau saya boleh menunjuk misalnya Rizal Ramli, itu juga punya kemampuan dua itu. Punya kemampuan ekonomi, berani di dalam negeri, sangat senior, dan kemampuan luar negerinya juga bagus. Jadi tidak malu-maluin lah kalau dia harus hadir dalam forum global misalnya. Untuk diperhatikan, untuk lebih memiliki daya tarik orang untuk mengajak bicara, orang untuk ya macam-macam lah. Nah, tetapi kan masalahnya kan ini kontes elektoral yang penuh dengan jebakan-jebakan yang tidak demokratis, antara lain presidensial threshold 0%. Sehingga kita tidak bisa mencari pemimpin yang terbaik bagi negeri yang penduduknya hampir 300 juta ini. Karena itu tidak heran ketika ada konflik Ukraina dan Rusia, dan ketika kita kita menjadi presidensi dari G20, kita tidak bisa menekan Rusia untuk duduk satu meja misalnya, memanfaatkan jabatan itu. Padahal kita negeri besar. Jadi kita adalah negeri the fourth largest population in the world. Lebih besar dibandingkan Rusia dalam hal populasi. Tapi kita belum lagi memiliki presiden yang membawa harga diri bangsa ini besar di dunia internasional dan dipandang. Ya mungkin it takes time ya. Mungkin masa sekarang kita membutuhkan konsolidasi. Mungkin pada masa berikutnya. Ya tentu dengan presiden yang punya visi yang luar biasa, visi yang tegas, visi yang jelas, dan omongannya diperhatikan di dunia internasional. Itu sahabat era sekalian yang ingin saya share ya. Oke, coba kita bacakan sedikit komentar Sobat RH terkait dengan ini ya. Oke. Pemimpin yang sangat minim pengalaman apalagi di internasional, cuma pencitraan saja. Allahu Akbar. Faisal Basri, Rizal Ramli, Ihsanuddin Nursi mungkin lebih baik. Ramli Cidal kok dia bela drone. Allahu Akbar. Ghafli ya, dia ngomongnya cadel tapi dia sophisticated ya. Kita tidak bisa menyepelekan dia karena dia punya jaringan internasional, punya kemampuan berbahasa, punya lobby dan lain sebagainya, ya kan? Oke. Inilah pentingnya mencerdaskan bangsa agar dapat memilih pemimpin yang juga cerdas. Jangan salah pilih pimpinan, udah buat pengalaman aja yang sekarang sih. Lebih enakan zaman-zaman sebelum Jokowi, kerjaan gampang, bahan-bahan terjangkau, bermedsos juga aman karena nggak pernah lihat buzzer-buzzer atau penistaan terhadap Islam yang menjengkelkan. Oke, sobat era sekalian, silakan baca ya. Karena kalau dibacakan semua nanti malah ngeri-ngeri sedap semua ya. Oke, ini dari Teguh Santoso, menarik ini, coba ya kita lihat. Geopolitik sangat penting. Indonesia nggak boleh hanya menjadi penonton. Ingat bahwa banyak negara yang lebih kecil dari Indonesia tapi punya peran banyak di forum luar negeri, contoh New Zealand. Ya, that's the point. Kadang-kadang kepercayaan diri itu penting juga. Ingat, kita representing lebih dari hampir 300 juta manusia ya. Kalau New Zealand seupil. Australia negaranya besar tapi penduduknya juga kecil sekali ya. Mungkin penduduk Australia nggak nyampe 20 juta kira-kira. Nah, karena itu sobat era sekalian, tidak ada alasan bangsa ini untuk minder. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau pemimpin kita tidak begitu nyaman dengan katakanlah fora internasional, ya itu memang bermasalah juga, karena bagaimanapun kan the president is the primus inter pares ya, orang nomor satu. Muhammad Yadi, salam 0%, kita harus lebih cerdas lagi dalam menentukan pilihan nanti agar kita bisa mendapatkan seorang pemimpin yang benar-benar layak dan mampu mengangkat harkat dan martabat serta harga diri bangsa ini ke depan, insya Allah ya. Itu saja yang ingin saya share, sahabat era sekalian. Yang penting tetap di channel ini. Oh ya, jangan lupa saya diingatkan, datang ke tadi ya,
percakapan saya dengan Gubernur NTB Zulkifli Mansyah. Menarik pastinya ya, 1 jam melihat kecerdasan dan pengalamannya. Datang juga ke Ogi Official 2024 ganti presiden, pasti ganti presiden, dan juga ke akun Naufal ya. Ada percakapan ibu-ibu yang punya anak autis. Ya itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.